Assalamualaikum, perkenalkan sebelumnya nama saya Nur Fadila, kelas 2C Sosiologi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter kesatuan dan persatuan bangsa. Sebuah negara selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya. Agar memiliki rasa persatuan dan kesatuan, secara bersama harus bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan itu. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu negara bisa membangun jika ia tidak memiliki rasa persatuan sebagai suatu negara dan bersedia mengikatkan diri sebagai satu bangsa. Di Indonesia sendiri nih contohnya, kita berhasil merdeka beratus-ratus tahun lamanya karena kita memiliki rasa persatuan yang ada di dalam diri kita. Jadi saya akan bahas tentang konsep integrasi nasional. Yang pertama dari maknanya terlebih dahulu. Jadi integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai unsur seperti suku, agama, budaya, dan daerah yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia yang utuh dan berdaulat. Lalu saya akan bahas tentang jenis integrasi. Menurut Myron Weiner dalam Ramalan Subakti menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Dan di sini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Jadi apa yang pertama? Integrasi bangsa. Ini menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok, budaya, dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Contohnya seperti Indonesia yang terintegrasi atas kelompok budaya yang beragam, tetapi tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua ada integrasi wilayah, menunjuk pada masalah pembentukan wewenang, kekuasaan, pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil dan beranggotakan kelompok-kelompok sosial, budaya, masyarakat tertentu. Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan apa yang diperintah. Dan keempat ada integrasi nilai, menunjuk pada adanya nilai-nilai yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Contohnya ada kegiatan kerja bakti, lalu ada integrasi tingkah laku, menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Ada juga integrasi politik, itu sama aja kayak elit massa. Lalu ada integrasi ekonomi, ini lebih menuju pada terjadinya saling ketergantungan antara satu wilayah dengan wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu ada integrasi sosial yang merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang ada berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lainnya. Pentingnya integrasi. Kenapa sih integrasi penting? Karena integrasi bagi suatu negara ini disebabkan adanya sebuah jadi tujuan negara tersebut hanya akan bisa dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu mengintegrasi atau menyatukan dan mengarahkan seluruh rakyat yang ada di dalamnya agar mau bersatu dan bekerja sama. Jika integrasi berarti penyatuan antar unsur yang ada di dalamnya. Kalau disintegrasi itu adalah ketidakpaduan atau perpecahan yang ada di unsur di dalamnya. Jika integrasi terjadi secara konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Lalu sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia sendiri ada 3 model. Yang pertama ada model integrasi Majapahit, itu dimana pelakunya itu raja dan saudara-saudaranya. Lalu ada model integrasi kolonial, model integrasi nasional Indonesia. Kalau yang tadi, yang Majapahit itu dimulai dari raja saudaranya dan dimulai dari inti kerajaan ke daerah-daerah seberang seperti Champa, Kamboja, dan Thailand. Kalau kolonial itu kenapa bisa ada? Jadi itu dari mulai Sabang ke Merauke yang dilakukan oleh pemerintah kolonial sebagai wujud menciptakan kesetiaan kepada pemerintah kolonial. Lalu ada integrasi nasional Indonesia yang dimulai sejak tahun 1945
dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru sebagai suatu bangsa. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama ada masa perintis. Masa ini mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi. Lalu kedua ada masa penegas. Masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Lalu ada juga masa pencoba. Di sini bangsa Indonesia udah mulai mencoba melalui organisasi pergerakan seperti GAPI, Gabungan Politik Indonesia yang meminta kemerdekaan dari Belanda. Lalu ada masa pendobrak. Semangat ini mendobrak sehingga kita bisa menjadi negara yang merdeka. Lalu ada pengembangan integrasi di Indonesia. Ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin mengembangkan integrasi di bangsanya. Faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah adanya ancaman dari luar, lalu gaya para pemimpin dalam memimpin, lalu ada kekuatan lembaga-lembaga seperti partai politik, lalu ideologi nasional seperti demokrasi, komunisme, atau kerajaan, dan kesempatan pembangunan ekonomi seperti perataan pembangunan dari ujung sampai ke ujung sehingga tidak adanya ketimpangan. Nah, dari tadi kan kita ngomongin integrasi terus ya, tapi apa sih syarat suatu kelompok atau masyarakat dapat terintegrasi? Kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental sebagai perujukan bersama. Lalu masyarakat tuh harus terhimpun dalam sebuah unit sosial dan memiliki sifat saling ketergantungan antar satu sama lain. Lalu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi bangsa seperti OPM, GAM, integrasi wilayah seperti Deklarasi Juanda, integrasi nilai-nilai yang berkebangsaan dalam Pancasila, lalu integrasi elit massa seperti pemimpin dan rakyatnya, integrasi tingkah laku. Nah, tantangannya apa sih untuk menghadapi integrasi dengan kenegaraan ini seperti budaya, agama, ras, faktor, geografi, ketimpangan, pembangunan, latar belakang, pendidikan. Lalu esensi atau urgensinya. Masyarakat sangat membutuhkan sekali integrasi karena kegagalan dalam mewujudkan integrasi berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Nah, integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.